Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefriusi. Kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah pengantar ilmu hukum di Universitas Saber Muhammadiyah. Adapun saya mengangkat tema ini tujuan untuk mengutarakan pendapat saya dalam penegakan hukum di Indonesia. Apabila terjadi kesalahan dalam pembahasan saya ini, mohon diluruskan, dan ini semata hanya untuk mengerjakan tugas akhir semester saya. Dan saya pun di sini masih belajar tentang mata kuliah hukum, pengantar ilmu hukum ini. Banyak pertimbangan dan alasan yang bisa saya berikan dari beberapa pembahasan kali ini. Semoga ini dapat menjadi acuan nilai saya di akhir semester kali ini. Baik, dengan tema penegakan hukum di Indonesia antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kita bahas satu persatu. Mulai dari latar belakang. Indonesia negara hukum. Penegakan hukum menjaga keadilan, masih terjadi ketimpangan hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Namun dalam praktiknya penegakan hukum belum sepenuhnya adil karena masih terdapat ketimpangan dalam penerapannya di masyarakat. Menurut saya tidak adil penegakannya dalam masyarakat seperti yang sering terjadi di media sosial. Selanjutnya, tujuan dari tema ini adalah menjelaskan penegakan hukum, menganalisis permasalahan hukum, menilai penerapan hukum. Tujuan dari pembahasan ini untuk memberikan pemahaman mengenai konsep penegakan hukum, menganalisis permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, serta menilai sejauh mana hukum telah diterapkan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengertian proses penerapan norma hukum bertujuan menciptakan keadilan, memperhatikan nilai dan moral. Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum dan aparat penegak hukum. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan hidup dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki 3 tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya itu harus dalam hal yang berjalan dengan
seimbang gitu. Seandainya hukum tidak berjalan dengan keadilan serta manfaat yang ditimbulkan, maka timbullah ketimpangan dalam hukum. Karena banyak kita lihat hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Bahkan pemikiran rakyat Indonesia itu, hukum di Indonesia itu tidak bisa dipercaya lagi. Menurut saya, dari beberapa kejadian yang saya perhatikan, banyaknya protes masyarakat tentang hukum ini, apalagi tentang korupsi yang tidak seimbang hukumnya dengan jumlah korupsinya. Seperti hukum dari beberapa faktor, seperti orang-orang yang terkemuka melanggar hukum dengan hukumnya tidak sesuai, seperti itu. Realitas penegakan hukum, ketimpangan hukum, korupsi aparat, intervensi kekuasaan, seperti itu. Dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan hukum antara masyarakat kecil dan elit, seperti yang saya katakan tadi, praktik korupsi aparat penegak hukum, serta adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Sejauh yang terjadi, seperti banyak kasus yang ada di Indonesia, adanya aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan hukumannya tidak sesuai dengan hukum. Dan ketimpangan hukum itu sering terjadi juga dari berpenguasa, seperti beberapa kasus yang membuat masyarakat kecewa, beberapa kasus yang mungkin membuat viral seperti itu di media-media sosial yang sering kita lihat. Contoh kasus seperti kasus korupsi, seperti yang saya katakan tadi, hukum yang tidak sebanding, ketidakadilan dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi, di mana sering ditemukan hukum yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap hukum. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari. Bagaimana masyarakat itu harus percaya dengan hukum. Jangan sampai masyarakat itu tidak percaya dengan hukum. Yang banyaknya kasus itu, kasus kecil dibesar-besarkan, kasus besar dihilang-hilangkan, itu yang sangat berbahaya. Pendapat ahli Jimmy Hill Asidik, hukum harus konsisten, aparat harus berintegritas. Menurut Jimmy Asidik, hukum harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Selain itu, aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan. Kalau kita bicara tentang hukum sebagai alat keadilan, ya menurut kita semua, apakah hukum di Indonesia ini sebagai alat keadilan ini sudah bisa dinyatakan berhasil atau belum gitu. Banyak paradigma di masyarakat tentang hukum ini. Ya bagaimanapun, hukum di Indonesia itu
banyak membuat opini di masyarakat tentang hukum yang berjalan. Adil atau tidaknya masyarakat sudah menilai. Baik atau tidaknya masyarakat juga bisa menilai. Dalam beberapa kasus, mohon maaf, kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar, seperti kasus Sambo, yang menurut masyarakat itu tidak adil dikarenakan keputusan pengadilan yang sudah memvonis hukum mati tetapi ditunda-tunda menjadi tidak hukum mati lagi. Ya, menurut masyarakat itu mungkin itu tidak adil dalam pandangan masyarakat. Mungkin dalam pandangan hukum itu berbeda, saya juga tidak mengerti, saya juga masih mempelajari. Mungkin berbeda dalam pandangan hukum, tetapi dalam pandangan masyarakat itu kurang menimbulkan hasil yang kurang memuaskan seperti itu. Banyak kasus-kasus lagi yang kita tahu, seperti yang korupsi 200 triliun hanya divonis beberapa tahun penjara seperti itu. Ya mungkin di pandangan hukum itu bisa, tapi dalam pandangan masyarakat itu tetap mengecewakan hati masyarakat. Selanjutnya, penerapan hukum menjamin hak warga, rasa aman, kepercayaan publik. Itu sebenarnya tujuan hukum. Kita menjamin keamanan hak warga negara, rasa aman di masyarakat, kepercayaan publik tentang adanya hukum yang berlaku di negara hukum kita ini gitu. Penegakan hukum yang baik akan menjamin hak-hak warga negara, menciptakan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukum yang berlaku. Yang sulit itu mengambil kepercayaan warga. Rasa aman dalam publik. Hukum itu menimbulkan rasa aman, bukan menimbulkan rasa takut. Kepercayaan publik itu kepercayaan warga masyarakat tentang hukum itu harus ditingkatkan, bukan sekedar untuk menakut-nakuti warga seperti itu, tetapi menimbulkan rasa aman dalam lingkungan, bukan menimbulkan rasa takut. Kalau hukum tumpul ke bawah tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu menimbulkan rasa takut. Kasus pencuri ayam lebih berat daripada kasus korupsi, itu yang sangat berbahaya. Mungkin pandangan masyarakat hukum ini bisa dibeli seperti itu. Tapi menurut kita semua, apakah hukum bisa dibeli? Ya, nyatanya dalam masyarakat sudah beropini demikian. Jadi kita selaku mahasiswa hukum atau orang yang berkecimpung dalam dunia hukum, itu adalah coretan yang buruk menurut saya. Adalah coretan yang tidak perlu berkembang di opini masyarakat tentang hukum ini yang bisa dibeli. Kesimpulan, masih banyak tantangan. Keadilan hukum maksimal, perlu reformasi hukum.
dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan dan pembenahan sistem hukum. Sebenarnya Indonesia sudah mulai memikirkan pembenahan hukum ini ya, seperti yang baru KUHP dan KUHAP yang baru disahkan oleh DPR beberapa hari yang lalu. Itu salah satu wujud pembenahan hukum di negara kita. Ya mungkin ada pro dan kontra di beberapa poinnya, karena tidak semua hukum itu sempurna ya. Memang perlu ada pembahasan lagi, perlu ada revisi lagi. Banyak pro kontra di beberapa poin di KUHP dan KUHAP yang baru tersebut. Ya mungkin KUHAP dan KUHP yang baru tersebut itu ya mungkin masih dalam pengkajian dan tidak menutup kemungkinan bisa direvisi kembali di suatu saat nanti yang tidak pas dengan tempatnya, seperti itu. Rekomendasi integritas aparat pengawasan, transparan, peran masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan integritas aparat penegak hukum, memperkuat sistem pengawasan yang transparan, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum ini memang bagus menurut saya. Nah, salah satu contoh seperti kasus korupsi Kades yang bisa langsung diawasi oleh masyarakat, terutama dari masyarakat desa-desa setempatnya masing-masing. Kalau tidak ada peran dari masyarakat, ya mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di desa-desa terpencil, desa-desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi memang peran masyarakat itu penting dalam mengawasi hukum ini sebenarnya. Mulai dari masyarakat bawah sampai ke atas. Jangan ragu untuk melaporkan sesuatu itu yang menurut Anda melanggar hukum. Laporkan saja, benar atau tidaknya nanti akan dikaji setelah laporan itu naik di pihak yang berwenang, seperti itu. Benar atau tidaknya kita harus menjaga hukum Indonesia ini berjalan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya penutup ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat semakin adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja presentasi kali ini tentang hukum yang ada di Indonesia. Mungkin banyak terdapat kesalahan saya dalam penyampaian dan pembahasan ini. Saya membahas ini hanya untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Tidak ada niat lain. Menurut pandangan saya hukum di Indonesia demikian, atau pandangan masyarakat pun yang banyak saya baca di beberapa media sosial dan beberapa tempat, itu demikian adanya, seperti itu. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan di sini itu kesalahan dari pendapat saya. Dan untuk Bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang menilai video saya kali ini, semoga ini dapat
menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk memberikan saya nilai di akhir semester ini. Dan inilah yang bisa saya lakukan untuk membuat tugas akhir semester ini. Terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.